Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir minggu bulan ketiga pada bulan Maret ini. Di pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan sebuah pujian bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan
Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku, Yesusku. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita saati, kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa sorgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kami alami terus dalam kehidupan kami. Sebab itu, sebelum kami akan melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, betapa kami memerlukan Tuhan. Bahkan firman-Mu yang akan menuntun seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Urapan Allah menyertai hamba-Mu, bahkan kami sekalian. Kami percaya perkenanan Tuhan pun menjadi bagian kehidupan kami, dan kami boleh menerima berkat firman-Mu pada saat pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-9. Mazmur 40 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Saya ulang kembali. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Kita tahu bahwa Mazmur 40 ini ditulis oleh Raja Daud. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema besar gereja kita yang ada yaitu menjadi keluarga Allah. Dan pada saat pagi hari ini judul renungan firman Tuhan yaitu melakukan kehendak Allah. Sebagaimana ayat yang sudah sama kita baca sebagai pembacaan kita pertama, bahwa Raja Daud dia suka melakukan kehendak Tuhan. Dan Taurat Tuhan atau firman Tuhan ada dalam dadanya, ada dalam kehidupannya. Saudara, dalam satu negara pasti ada peraturan yang diberikan dan adalah kewajiban oleh rakyat yang ada dalam negara tersebut untuk mereka melakukan setiap peraturan yang sudah diberikan ketika ia menjadi warga negara tersebut. Begitu pula kita sebagai rakyat Indonesia, negara kita pun memiliki undang-undang, memiliki sebuah peraturan yang diberikan, dan kita sebagai warga negara Indonesia kita wajib melakukannya, bukan? Dan tetapi seringkali ya kita dapat melihat sebuah contoh di dalam perjalanan kita
ketika kita ada di dalam mobil, kita melihat bagaimana mungkin ada mobil atau ada motor mereka yang melanggar peraturan yang ada di jalan. Nah, ketika mereka melanggar sebuah peraturan yang sudah ditetapkan, berarti mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak baik dan ada sanksi, ada hukuman yang akan mereka terima ketika mereka tidak taat melakukan setiap peraturan. Lebih sebagai contoh adalah peraturan di jalan ya. Ketika kita taat melakukan sebuah peraturan, keadaan kita ya yang kita inginkan pasti akan baik ya. Dan kita tahu sebaliknya, kalau ada kejahatan, kalau ada ketidaktaatan, keadaan dapat menjadi tidak baik dan akan menjadi kacau ya. Saudara, berbicara soal hal rohani, begitu pula saat ini kita belajar sebagai keluarga kerajaan Allah, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Bagaimana gaya hidup kita? Apakah kita seperti warga kerajaan Allah? Pagi hari ini, bahkan setiap hari dan waktu-waktu yang ada, satu hal saja yang sama kita pelajari dan kita renungkan di pagi ini. Sebagaimana Raja Daud mengatakan, yang menjadi kesukaannya adalah melakukan kehendak Allah. Apakah Bapak Ibu Saudara memiliki kesukaan melakukan kehendak Allah? Taurat Tuhan atau firman Tuhan? Roma 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Berarti salah satunya kerajaan Allah berbicara soal kebenaran. Dan orang yang suka melakukan kebenaran, mereka adalah warga kerajaan Allah. Mereka akan hidup dalam kebenaran itu, kesukaannya. Dan mereka tinggal di dalam kebenaran. Dan mereka pun dia yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia ada dalam kerajaan Allah. Saudara, saya tahu di dalam mungkin dunia pendidikan, sebagai remaja pemuda, sebagai seorang pemimpin di perusahaan, Bapak Ibu Saudara dalam dunia pekerjaan, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ada banyak hal-hal yang mungkin kita harus membuat suatu keputusan atau kita harus melakukan sesuatu tanggung jawab di tengah pekerjaan. Dan ada hal-hal yang mau membawa kehidupan kita, apakah kita tetap berada dalam kebenaran atau kita ada di luar kebenaran? Sebagai warga kerajaan Allah, apapun yang kita lakukan, biarlah kita selalu melakukan segala sesuatu, kita ingat akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita tetap melakukan kebenaran, kita mencari Tuhan, kita berdoa, kita mencintai keselamatan atau menghargai karya Tuhan yang besar bagi kita, yang sebentar lagi kita akan rayakan Paskah. Bagaimana kematian Tuhan, dia mati bagi kita. Dia menebus dosa dan salah kita. Dan setiap apapun yang sedang kita hadapi, kita tahu kita memiliki Tuhan yang besar. Dan kita selalu membesarkan nama Tuhan, tetapi bukan membesarkan setiap persoalan atau masalah kita. Ketika kehidupan kita ada pengagungan bagi Tuhan, ketika kita
menjadi seorang yang humble. Seorang yang memiliki kerendahan hati. Kita tahu bahwa kita harus menyadari setiap kekurangan dan ketidakmampuan kita atau kelemahan kita, bahkan seluruh keberadaan kita. Kita tahu semuanya dari Tuhan dan kita tidak ada apa-apanya. Kita tahu, saya ingin percaya bahwa Tuhan akan terus menyatakan pertolongannya kepada kita yang tahu, berharap dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh keberadaannya. Sebab itu 1 Petrus 5 mengatakan ayat yang ke-6, rendahkanlah hidupmu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya pernah membawakan renungan ini di waktu yang lalu. Humble yourself. Ketika kita merendahkan hati kita, hidup kita di bawah tangan Tuhan, Allah yang penuh kuasa, saya yakin dan percaya bahwa Dia, Tuhan kita, akan meninggikan kita pada waktunya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita mau terus memiliki kesukaan, melakukan kebenaran. Sebagaimana Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa kata firman Tuhan? Orang yang kesukaannya melakukan Taurat Tuhan atau suka melakukan kebenaran firman Tuhan, dia adalah orang yang berbahagia. Karena ayat 1 mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lihat, firman Tuhan mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Tuhan mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oh amin, haleluya. Mari sama-sama biarlah yang menjadi kesukaan kita di hari ini, yaitu kita suka melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan. Maka apa saja yang kita buat firman Tuhan, kita akan berhasil. Mari kita bersyukur, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan ajar kami untuk kami memiliki kesukaan, yaitu melakukan kebenaran, melakukan firman-Mu. Dan kami yakin dan percaya ketika yang menjadi kesukaan kami adalah melakukan firman-Mu dan merenungkan Taurat itu, firman-Mu siang dan malam. Kami percaya Tuhan, apa saja yang kami buat pasti berhasil. Dan kami amenkan. Terima kasih. Dan kami yakini juga bahwa sepanjang hari ini pun Tuhan pasti akan membuat berhasil dalam apapun yang kami kerjakan. Inilah menjadi doa sembahyang kami. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam Yesus